Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wasanila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam ba'ana wa madina zatina masyayikhina wasanila ma'hadina al-asqiya ma'alam talamidi ma'asantima lillahi ta'ala lahumul fatihah Musyaratin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iya kana udaya kana stanu sahabat mustaqim Babuma yuqalu indal wiladati Babuma tentang barang yuqalu yang diucapkan indal wiladati ketika melahirkan. Anda nanti yang setelah nikah, hamil, kemudian melahirkan, ini doa pas melahirkan. Wa ta'allumil mar'ati lan oleh ngerasa sakit perempuan bidzalika sebab melahirkan. Memang melahirkan sakit ya? Oh. Tapi masalahnya kan berulang-ulang. Mari sakit, hamil lagi, melahirkan lagi. Ada tahu yang siapa itu mah? Yang punyai yang kita silaturahmi kalau nggak hamil pusing. Sehingga putrane rolas telulas. Jadi mesti yang setiap ketemu hamil. Kalau nggak hamil pusing. Jadi bolak-balik hamil. Berarti kan melahirkan mungkin kayak ini ya, makan sambal. Pedes bentar, kemudian yes. Ini. Tapi ini doa yang diajarkan Nabi ketika seorang perempuan melahirkan atau ketika merasa sakit saat melahirkan. Yang bagi seyugiana apa ayuk siro yang memperbanyak min du'ail karbi. Kalau di sini dikatakan sebaiknya ketika seorang perempuan itu mau melahirkan, proses persalinan, itu banyak membaca doa karbi, doa karb. Yang kemarin ingat yang diajarkan Nabi ketika bab doaul karbi. Doa ketika menghadapi suasana yang menegangkan. Kalau bahasanya doa perang. Karena kan jihad itu mengeluarkan janin. Itu satu. Bisa membaca doa karbi. Yang kedua, warawayna fi kitab Ibnu Sunni an Fatimah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamadana nalikane dekat apa wiladatuha wiladai Fatimah ketika Sayyidah Fatimah menjelang melahirkan, ketika menjelang lahir Hasan, Husain, yang Nabi bersama beliau, amaro perintah sopo Ummu Salamah wa Zainab binti Jahsin, lan Zainab binti Jahsin, antak tia, yento nekani sopo Ummu Salamah itu berarti ibunya salah satu istri Nabi. Kemudian oleh Nabi diperintahkan untuk mendampingi Fatimah ketika mau melahirkan. Kemudian apa yang diperintahkan Nabi? Fatakro'a ento moco, siapa yang mendampingi tadi, indah di sisinya Fatimah ayat al-kursi yang moco ayat kursi. Jadi kalau yang di rumah, kalau Anda nanti punya istri, istrinya lagi proses melahirkan, maka suaminya mendampingi. Nah, ketika mendampingi suami tadi, diharapkan kalau nggak mau doa karbi, baca ayat kursi. Jadi istrinya, ketika istrinya sakit melahirkan, jangan kemudian suaminya ning jopo rokokan. Kadang ning jopo rokokan suaminya, kasihan istrinya. Kayak Ustadz ketika ibu melahirkan, senantiasa kita mendampingi. Kita kan suami yang baik. Kan itu toh. Di ASKI kita damping mulai apa deh siang ya sampai malam. Ternyata pada waktu melahirkan ternyata nggak lahir karena minta operasi. Itu pas proses menjelang keluar. Yuk karena terlalu banyak gerak sampai sekarang. Nah kemudian kita begitu
kita senantiasa mendampingi proses kelahiran anak-anak. Ketika proses kelahiran itulah suami yang mendampingi istrinya, maka hendaknya membacakan ayat kursi. Itu satu. Kalau enggak, wa inna rabbakumullahu ila akhir ayat. Itu ayat apa kalau di situ? Inna rabbakum, kalau di sini nggak ada catatan ayat apa. Mungkin di kitab Anda ada. Nggak ada juga. Nanti dilihat ayat apa inna rabbakumullah. Kalau nggak inna rabbakumullah, kalau nggak ayat kursi, bisa juga baca muawwidzain. Adik. Baca juga falak binas berarti. Yaitu muawwidzain. Itu doa yang ketika proses melahirkan. Anda bisa ingat-ingat. Paling nggak mau falak binas lah, kalau nggak, dan ayat kursi. Ayat kursi, falak binas itu yang dibaca ketika jangan yang, kalau yang proses melahirkan mungkin sibuk perasaan sakitnya, maka yang membaca adalah yang menunggui. Kalau di sini ketika Sayyidah Fatimah melahirkan, ternyata yang menunggui adalah Ummu Salamah dan Zainab. Yang ketika itu kita nggak tahu ini kelahiran yang siapa, Hasan atau Husain. Tetapi yang mendampingi itulah yang oleh Nabi disuruh baca, karena beliau lah yang lebih tenang toh. Kalau yang mau melahirkan kan kondisinya sudah luar biasa, sehingga mereka tidak perlu lagi baca, tapi pendampingnya yang membaca. Ayat kursi, falak binas, paling enggak itu. Oke, itu proses kelahiran. Nah, sekarang bagaimana kalau setelah lahir? Babul adzani, bab tentang adzan fil udhunil mauludi ing dalem telinganya anak bayi. Ketika nanti Anda habis melahirkan, maka ayahnya disuruh ngadzani. Begitu dulu ibu melahirkan anak-anak itu, begitu lahir kan kemudian kita bawa ustadz yang ngadzani di telinga kanan, dikomati di telinga kiri. Ayahnya lah ya. Masuk ngadani aja, mungkin bisa sangat gugup kalau anak cilik, akhirnya lupa adzan itu apa bacaannya. Bisa juga toh, tapi belajarlah ngadani. Kita dulu 4 anak itu, yang 3 ketika diadzani kabeh merem. Jadi baru lahir, mungkin karena baru ndelok donya, kabeh merem kabeh, hanya 1 aja yang mentilang. Diadzani itu pilih yang kecil ini aja, yang lainnya enggak, yang lainnya tuh merem kabeh. Yang satunya yang agak beda, diadzani itu malah ndelok sing ngadani, udah bisa melek. Itu beda nih, awal dan akhir. Mungkin itu beda. Ini yang diajarkan Nabi. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima an Abi Wa'fi an Rabi radhiyallahu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana mengadzani fi udunil Hasan bin Ali ing dalem telinganya Hasan bin Ali. Ketika Sayyidina Hasan lahir, ternyata yang ngadzani bukan bapake tapi mbae. Boleh aja kalau Hasan itu kan cucunya Nabi berarti toh. Mestinya yang ngadzani kan kalau biasaan kita adalah ayahnya Ali bin Abi Thalib, tapi ternyata ketika Hasan lahir yang ngadzani bukan Ali, tapi Kanjeng Nabi sendiri diadzani. Sehingga kalau ada orang yang nanya, "Endi dalile?" Kayak beberapa waktu kemarin muncul toh, apa dalilnya kita ngadzani bayi? Nah, ini hadisnya, bahwa Nabi sendiri yang ngasih adzan terhadap cucunya ketika baru lahir. Jadi diadzani di telinga kanan, dikomati di telinga kiri. Jadi adzan dan qomat itu bukan hanya ketika mau sholat. Anak bayi lahir juga diadzani. Kemudian ada lagi apa? Kalau mau mati, bukan mau mati. Kalau mau dikuburkan diadzani juga. Kenapa? Kalau di sini dikatakan kita berharap bahwa hal pertama yang kita dengar ketika kita masuk ke dunia itu adzan. Hal terakhir yang kita dengar ketika kita mati adalah adzan. Maunya begitu. Sehingga kita diadzani. Syukur sebelum lahir sudah dibiasakan diperdengarkan ayat Al-Quran. Kalau Anda nanti santri toh, berarti lah hamil itu ojo nyetel dangdut.
Nanti bendino nyetel dangdut akhirnya anaknya dadi dangduter. Apa inilah ada toh kalau dulu karena kita paham dalam psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, bayi itu walaupun di kandungan itu kan bisa mendengar. Dia belum bisa berucap, langsung ngomong malah bingung. Belum bisa ngomong tapi bisa krungu. Karena itulah kalau di pendidikan biasanya disuruh memperdengarkan musik-musik tertentu, musik klasik tuh biasanya, Mozart atau apa. Anda bisa bayangkan kalau musik klasik itu berpengaruh kepada psikologi bayi, maka bagaimana kalau Al-Quran yang diperdengarkan pada bayi? Itu kan lebih hebat. Sehingga lain nyidam, Anda nanti hamil, nyidamnya kok nyidam kerupuk sing lewat wingi. Bojone gak ngerti, teko-teko nangis karena jaluk kerupuk sing lewat wingi. Ya oke lah, tapi nyidamlah ngaji Quran. Itu kalau saya sering bilang dulu ibu Nganjuk itu pas hamilnya adik-adik saya yang perempuan, itu pas hamil itu nyidam kataman. Jadi dimanapun dengar ada hataman, ibu itu mesti ikut. Kalau gak diterno itu nangis. Tapi akhirnya lahirlah adik-adik perempuan yang semua hafid. Itu karena sejak kandungan itu, nah Anda juga gitu. Kira-kira nanti nyidam apa? Nyidam rujaan, ambil petis, dari coklat misalnya. Nah, tapi intinya adalah marilah kita sejak di dalam kandungan kita belajar untuk mendidik anak kita. Kalau Anda masih ingat, kalau Anda yang tarbiyah, ada prenatal dan postnatal. Pendidikan prenatal itu artinya pendidikan sebelum anak itu lahir. Bahkan kalau dalam pendidikan kan ada toh prakonsepsi. Pendidikan itu bahkan tidak hanya sebelum lahir, sebelum nikah pun harus sudah. Artinya kalau kita pengen anak kita baik, maka marilah kita sejak belum nikah itu memperbaiki diri kita. Jadi kita belajar baik itu bukan sekedar untuk diri, tapi agar anak kita nanti juga baik. Itulah prakonsepsi. Itu kan mata kuliah sak semester ya. Prakonsepsi, prenatal, postnatal, ada kan. Itu pendidikan-pendidikan. Nah, kita diajarkan begitu lahir diadani telinganya, sehingga itulah kalimat yang kita dengar pertama kali. Hina waladathu, ketika melahirkan hu ing Hasan sapa al Fatimah tu Fatimah bisolati dengan adzan salat. Jadi kayak adzan biasa itu. Tentu gak teriak-teriak ya. Yo pelan-pelan sing penting sanding kupinge. Gak kok kemudian mengok madhep ngulon karo bayi ditantang ngene. Ya enggak lah. Ya bener adzan kaya adzane salat, tetapi bukan berarti teriak dengan kenceng. Tapi pokoknya bayinya dengar. Qala jamaatun itu hadisnya. Kalau ada yang tanya apa dasar adzan bayi lahir, Kanjeng Nabi sendiri yang ngadzan ke Sayyidah Hasan bin Ali. Qala jamaatun min ashabina yustahabu, disunahkan apa ayu adzina ing to adzan fi udunihi ing dalam telinganya ayumna. Karena dasar hadis inilah maka mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dikatakan kita disunahkan untuk adzan pada bayi yang lahir di telinga kanan, wa yuqimas shalah dan iqamat salat fi udunihi al-yusra. Maka kemudian telinga kiri diqomati, telinga kanan diadzani. Wa qad rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Husain bin Ali. Ini ada hadis lain yang diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni. Sayyidina Hasan, cucu Nabi pernah mengatakan gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong ulida kang dilahiraken lau kediman sapa mauludun. Siapa yang mendapatkan anak, mendapatkan kelahiran seorang anak, fa'adzana, kemudian mengadani fi udunihi, kemudian di telinganya al-yumna yang kanan, wa aqoma lan ngomati fi uduni al-yusra ing dalam telinga yang kiri, lam yadurruhu, mongko tidak akan bisa menggoda, membahayakan hu ing maulud sapa umun sibyan. Umun sibyan itu nama jin yang sering menggoda anak kecil. Anak kecil yang kadang nangis, gak metu luwe, ketok.
anak kecil biasanya gitu. Nah, kata Kanjeng Nabi, siapa yang anak kecil begitu lahir diadzani telinga kanan dan dikomati telinga kiri, insya Allah dia tidak akan tergoda oleh umusibyan. Nah, biasanya kita lawang Jawa dikasih jimat ya, anak kecil. Ada yang Madura dikalungi apa? Benang warna biru. Enak toh jimat benang warna-warni. Kalau enggak di leher, di tangan. Kalau enggak di tangan, di kaki. Itu jimatnya agar tidak tergoda oleh umusibyan. Nah, kalau kita di Nabi diajari dengan cara diadani dan iqomati. Adzan dan iqomat. Ibu enggak usah adzan dan iqomat, bapak aja. Ibu kan masih capek dengan proses kelahiran. Nah, itu adzan dan iqomat ketika bayi. Sekarang babud du'ai, bab tentang doa indatan tahnikitifli ketika kelahiran bayi. Jadi begitu tankih itu sebetulnya mananya. Kalau kita bayi baru lahir itu disarankan untuk dikasih manis-manis di bibirnya. Tabarukannya adalah agar dia ucapannya manis. Jadi ojo dikasih sing pahit, ben tahan pahit tahan banting misalnya. Ya silakan aja, tetapi kalau di tafaulnya keberkahannya ikut tankihitifli. Jadi begitu lahir bibirnya diolesi sesuatu yang manis, bisa madu, bisa air gula atau apalah yang sesuatu yang manis. Nah, ketika ngolesi bayi baru lahir itu, ngolesi mulut, bukan mulutnya tapi bibirnya, itu kemudian kita orang tuanya mendoakan keberkahan untuk bayinya. Jangan lupa itu. Rawaina bi isnad as-sahih fi Sunan Abi Daud an Aisyah radhiyallahu an qala. Ini Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan kita begini. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukta, pernah didatangkan bisibiani kelan anak kecil. Dulu ada kayaknya kalau kita baca hadis ini, para sahabat itu begitu punya putra biasanya langsung digawa ning Kanjeng Nabi, dimintakan doa Nabi. Kalau saiki biasanya mungkin saya salah, tapi beberapa kali kita dulu umroh sama ibu itu melihat kayaknya ada tradisi yang di Saudi itu masyarakat, mungkin sebagian masyarakat, begitu lahir itu digawa umroh. Karena kita sering pas umroh itu ketemu dengan anak kecil, bayi masih abang, bapaknya umroh, ibunya nunggu di mas'a dengan gue bayi. Kalau kita digawa ning yai minta doa, kalau di sana digawa umroh itu bayi, mas bayi, mas kayak baru umur seminggu atau umur berapa, itu digawa umroh. Tentu bukan bayi yang umroh, bapak yang umroh, bayi yang ikut di situ. Pernah suatu ketika kita umroh itu sama ibu, nangis karena di dekat kita itu ada laki-laki suaminya mondong anaknya yang masih kecil, dipunggul di sini, terus gandeng anak kecilnya, terus gandeng istrinya. Luar biasa yo. Artinya kita itu iri, mereka bisa umroh seanak bujuni, sementara kita hanya umroh berdua. Tapi sudah luar biasa toh, umroh berdua. Nah, hanya kan tinggal kita nunggu anak-anak gede aja. Ya, Anda nanti begitu nikah, biasa nih, bulan madunya lah. Nah, bulan madunya umroh. Nah, sehingga kalau jadi anak itu prosesnya yang kono. Nah, tabarukannya kan begitu toh. Jadi bukan sekedar biasanya kita bulan madu nanti neng Batu, neng Bali, ya oke lah. Tapi alangkah baiknya toh kalau kemudian kita bulan madunya umroh. Nah, kan gitu. Dulu kita pernah umroh sama ibu itu pas ulang tahun pernikahan ke-10 dulu. Seingat saya kita semalaman di Masjidil Haram, hanya berdua saja. Nah, Anda bisa tiru lah. Kan tinggal nyari yang diajak aja toh. Atau cari yang ngajak.
silakan lah. Tapi intinya adalah itu sebagai proses bagaimana kita membangun rumah tangga dan membina anak-anak. Nabi diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, ini ada seorang sahabat yang punya anak kecil, kemudian didatangkan, disewankan ke Nabi, fayad'u, mongko kemudian mendoakan sopan Nabi lahu maring sibyan, wa yuhannikuhum, dan memberikan tadi manisan. Kanjeng Nabi golek air manis, kemudian dioleskan ke mulutnya bayi. Bayi yang baru lahir tadi oleh Nabi dikasih air manis, kemudian didoakan. Para sahabat banyak hadis yang mengatakan itu. Artinya kayaknya ada kebiasaan kalau anak baru lahir kemudian disewankan Nabi, minta doa Nabi. Kalau kita mungkin begitu, kecil diajak sowan kiai yang sepuh, yang karomah, kemudian kita minta doa. Kalau Anda lihat para kiai sepuh kan gitu toh. Biasanya kalau punya anak kecil, cucu, kan diajak sowan ke siapa minta doa. Kan begitu. Nah, mestinya kita juga begitu. Jangan kok cilik, tuh nanti, juga apa-apa, yang pantai, ya gak apa-apa lah rekreasi, tapi jangan lupa mohon doa kepada sesepuh kita. Nah, kalau dulu zaman Nabi, para sahabat itu kalau punya anak kecil digawain Nabi minta doa. Nah, kita bisa dengan begitu. Kita punya anak dibawa sowan. Kalau Ustadz dulu tiap anak kecil kita bawa ke sowan wali 5 minimal. Dulu kayak cilane ini baru umur berapa bulan? Masih bayi 2 bulan atau berapa kita bawa ke Bonang. Wali 5. Itu kecilannya Adi Aski. Umur 6 bulan kita bawa wali Songo. Jadi mulanya kebal sekarang. Ajak lungo seneng karena sejak kecil. Tetapi intinya bukan lungo nih, tetapi kita tabarukan untuk itu. Kita ketika di sarean kita tawasul berdoa agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Itu yang kita inginkan. Nah, Anda bisa gitu. Nah, kalau zaman Nabi, kalau sahabat punya anak kemudian disewankan Nabi. Fayad'u, mongko kemudian mendoakan sapa Nabi lahu maring tadi sibyan bil barokati kelawan barokah. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. Itu tadi riwayat dari Sayyidah Aisyah. Ini ada riwayat lain an Asma binti Abu Bakar. Dari Asma binti Abu Bakar, Anda paham Asma bin Abu Bakar itu salah satu-satunya perempuan ya yang kemudian pernah ngirim Nabi ketika beliau mau hijrah. Asma ya ketika itu mau hijrah itu ketika beliau di Gua Sur dengan Abu Bakar. Kalau Anda umroh Anda lihat Gua Sur itu lumayan tinggi. Hari ini aja loh jalannya susah. Apa maneh zaman Nabi. Yang sakit sedikit tangga. Munggah tekan dhuwur sengko. Artinya sengko itu capek banget karena dakiannya tinggi dan jejek. Loh, saya kadang bayang ya apa ya biyen Said Kanjeng Nabi ndelik ning kono. Abu Bakar di situ. Kalau laki-laki oke lah. Tapi bagaimana Asma harus naik ke situ nggawa makanan. Itu nggak kebayang deh sekarang. Sekarang aja kayak gitu. Kemudian zaman biyen kayak apa? Asma itu dinikahi oleh Zubair. Berarti Anda masih ingat kemudian muncul Abdullah bin Zubair, salah seorang pasukan yang luar biasa. Berarti Abdullah bin Zubair itu ponakannya Sayyidah Aisyah. Karena dia, Asma itu kakaknya Aisyah. Beliau cerita ke kita begini, hamil sapa ingsun bi Abdullah bin Zubair. Ketika itu hamil Abdullah bin Zubair. Coba, ketika hamil itu di Mekah. Hamil itu jalan ke Madinah. Padahal Makkah Madinah itu 400-an kilo. Itu dia. Jogja Banyuwangi. Dan numpak unta. Sekarang aja susah. Sekarang aja sekitar 5 jam. Dengan kecepatan di atas 100. Karena jalannya lempeng. Nah, dulu Anda bisa bayangkan hamil. Kata Asma itu,
saat itu saya hamil Abdullah bin Zubair bi Makkah. Fa'ata itu mongko berangkat sapa ingsun al Madinah ta ing Madinah. Hamil ke Madinah. Fa nazaltu kemudian turun sapa ingsun Kuba'a ing Kuba. Ing daerah Kuba, fawalatu kemudian melahirkan sapa ingsun di Kuba. Berarti ketika proses beliau pindah dari Makkah ke Madinah itu hamil besar. Perjalanannya mungkin kan sebulan nggak sampai toh. Berarti kan sudah di atas 7 bulan. Itu luar biasa perjuangannya Asma. Dari Mekah beliau ke Madinah, nggak sampai Madinah hamil, melahirkan di Kuba. Suma'ata itu kemudian nekani sapa ingsun bi kelawan Abdullah tadi an-Nabiyya. Setelah melahirkan di Kuba, beliau membawa bayinya ke Nabi untuk disowankan ke Nabi. Fawado'ahu kemudian meletakkan sapa Nabi ing Abdullah bin Zubair fi hijrihi ing dalam pangkuane Zubair. Kemudian bayek tadi oleh Kanjeng Nabi di pangku. Fawalatu sumada'a kemudian minta sapa Nabi bitamrotin kelawan kurma. Famado'ahu kemudian ngunyah sapa Nabi sumanafala kemudian kurma itu dikunyah oleh Nabi menjadi lembut. Setelah lembut kemudian sebagian yang lembut dimasukkan mulutnya Abdullah bin Zubair. Sumanafala fihi kemudian memasukkan fihi dalam mulutnya Abdullah bin Zubair. Karena itu Asma mengatakan gini, fakana karena itu mongko ono po awalu syai'in yang sesuatu yang pertama dakhala masuk jauh fahu ing mulutnya Zubair, Abdullah bin Zubair adalah riku Rasulullah, yaitu air ludahnya Kanjeng Nabi. Betapa hebatnya Abdullah. Dia pertama kali yang ditelan adalah air ludahnya Nabi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari itu toh. Artinya kan di sini Asma itu sampai direwangi harus berangkat dari Mekah ke Madinah agar putranya itu bisa didoakan oleh Nabi. Dan kemudian kita tahu salah satu tokoh besar dalam Islam adalah Abdullah bin Zubair. Karena dia adalah orang yang sejak kecil di pangku Nabi dikasih, bahkan kalau di sini awalu syai'in dakhala jawfahu. Yang pertama masuk dalam mulutnya Abdullah itu adalah air ludahnya Nabi. Itu lebat. Sumahan nakahu. Kemudian dimasukkan ing mulutnya bitamroti kelawan kurma. Tentu bukan kurma yang gede ya. Kurma setelah dikunyah lembut kecil, kemudian sebagian itu dimasukkan. Tadi kalau kita biasanya kalau dulu yai sepuh itu mulutnya hanya dioseri saja, bukan di ini terus enggak. Hanya mulutnya aja. Kalau zaman Nabi juga hanya di gini aja. Karena tafaulan tadi. Sumada'a setelah itu mendoakan sopan Nabi lahu maring Abdullah wa baraka alaihi, kemudian memberikan keberkatan. Kayaknya ini bisa kita tiru. Kita perlu meniru bagaimana kalau kita punya anak kecil, kemudian kita sowan ke mbah kita, sesepuh kita, guru kita untuk mohon doa untuk anak-anak. Semoga kemudian anak-anak kita dengan barokah doa-doa itu menjadi anak yang solih-solihah. Ini tadi riwayat Aisyah, kedua riwayat Asma. Ada lagi rawaina fi sahihima, tercatat juga dalam Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari. Tadi Asma, sekarang Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari itu seorang tokoh besar dalam masa sahabat yang beliau mendukung Ali bin Abi Thalib kalau kasus ketika berseteru dengan Muawiyah. Ulida dilahirkan li untukku sapa gulamun. Kata Musa al-Asy'ari, suatu ketika saya punya anak kecil lahir. Jadi lahir anak kecil. Fa'ata itu mongko nekani sapa ingsun bi kelawan gulam anabiya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari anak kecilnya yang baru lahir tadi dibawa ke Nabi. Fasamahu. Kemudian ngasih nama sapa Nabi ing anak tadi Ibrahim ing Ibrahim. Nah, karena itu biasanya kita tiru toh. Kita sowan yai minta nama,
Yai, niki anak saya laki-laki, kira-kira namanya yang baik siapa? Kalau Anda bisa punya nama sendiri, kita biasanya namanya ini gabungan ya. Bapak jenenge sopo, ibu sopo digabung jadi satu jenenge anak terus ditambah namanya bangsa, yang aneh. Jadi, yo silahkan aja, tetapi yang baik pemberian nama adalah kalau Kanjeng Nabi ngajari kita Abdullah, atau nama-nama yang tabarukan kepada tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besar siapa, misalnya ada toh kiai besar, namanya siapa, kemudian kita meniru beliau. Ini juga begitu. Abu Musa ini anaknya dibawa ke Nabi, kemudian oleh Nabi dinama Ibrahim. Jadi yang ngasih nama Ibrahim kepada anaknya Abu Musa itu Kanjeng Nabi. Wahanakahu, kemudian dulang tadi memasukkan kunyahan tadi bitamrotin kelawan kurma. Wada'alahu bil barokah. Nabi ngasih manis-manis, kemudian ngasih nama dan mendoakan dengan keberkahan. Hadal lafdul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Saya kira begitu. Bab tentang melahirkan, doa mengadani dan iqomati dan mendoakan bayi yang baru lahir. Besok kita lanjutkan tentang bab memberi nama kepada anak yang baru lahir. Baik, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.